Hey guys, welcome back. Di video hari ini sesuai judulnya aku bakal review The Lab by Blank Do yang hyaluronic acid. Aku nggak tahu sih sebenarnya dia punya rangkaian lain atau enggak, tapi aku dikirimin tonernya. Udah gitu ini ada krim atau moisturizernya sama ada ampulnya. Ini yang semuanya hyaluronic acid gitu. Dan serunya lagi, ini tuh skincare udah terkenal banget di Korea dan udah dapat awards di negara Korea di tahun 2019 sama 2020. Jadi gue di sini akan mereview sejujur mungkin apakah yang menang awards di tahun 2019 dan 2020 itu masih bisa bersaing dengan produk-produk yang baru launching di tahun 2021 ini. So, buat yang penasaran, langsung aja kita mulai ke yang pertama. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari tonernya. Ini Oligo Hyaluronic Acid 5000 DA The Lab toner ya. Kayak gini packagingnya. Sebenarnya untuk packagingnya sebenarnya standar aja ya, kayak skincare Korea yang lain kayak Sunbae gitu-gitu, semua packaging tonernya tuh kayak gini. Tapi gue suka banget sama stikernya, sebenarnya nggak penting gitu. Nah, gue simpen boxnya ini karena di botolnya nggak ada tulisan ingredients dalam bahasa Inggrisnya, tapi di sini ada nih. Nah, pas gue baca di boxnya, dia nih bener-bener ingredientsnya fokusnya untuk hidrasi aja gitu. Jadi di sini ada sodium hyaluronate, udah gitu hydrolyzed hyaluronic acid, udah gitu ada sodium aksel, pokoknya hyaluronate semua gitu. Terus ada Camellia japonica, itu apa ya, bahasa apa nanti gue taruh di sini. Itu daun apa gitu, ekstrak daun itu. Dan langsung aja ke review produknya. Jadi gue udah pakai si rangkaian The Lab yang hyaluronic acid ini selama 3-4 minggu belakangan ini gitu. Dan untuk tonernya ini menurut gue teksturnya tuh super cair banget gitu loh, sampai runny banget gitu, sampai netes-netes, kalian bisa lihat kan. Jadi biasa gue tuh pakai sampai 2 layer gitu karena gue takut kulit gue kurang hidrasi, karena kulit gue kan tipenya kering gitu. Nah, tadi itu gue expect si toner ini teksturnya itu kayak watery gel gitu, karena memang dia fokusnya untuk hydrating gitu ya. Tapi ternyata teksturnya tuh cair banget. Jadi sebenarnya gue lebih merekomendasikan toner ini itu untuk teman-teman yang punya kulit berminyak gitu, yang benar-benar lagi berminyak terus lagi sensitif. Pakai toner ini tuh benar-benar aman banget karena dia tuh cuma hyaluronic acid sama yang bener-bener untuk ngelembapin gitu, nggak ada kandungan aktif lainnya gitu. Jadi buat yang kulitnya lagi sensitif, pakai ini aja untuk kayak puasa skincare dulu supaya kulitnya lebih bisa bernafas gitu ya. Karena biasa gue kalau misalnya lagi breakout parah banget, gue juga puasa skincare. Makanya kemarin tuh pas lagi breakout parah juga gue pakai ini, dan ternyata setelah di layer 2-3 kali karena kulit gue kering itu kan, dia cukup ngelembapin gitu. Jadi buat teman-teman yang berminyak pakainya 1 layer aja, tapi buat yang kering atau yang normal gitu bisa pakai 2-3 layer gitu. Atau gue juga biasa campur sama toner lain yang teksturnya lebih thick gitu. Jadi hydratingnya tetap balance gitu. Jadi kulit gue nggak ngeletek-ngeletek gitu. Nah, terus uniknya selama gue pakai ini, memang kulit gue ngerasa lembabnya tuh oke banget gitu. Karena katanya dia ini pakai butiran hyaluron yang bener-bener kecil banget, apa ya, mikro, masa pixel pixel mah gambar kali. Jadi dia tuh butiran hyaluronatnya itu bisa nyerap lebih baik 50% gitu dibandingkan kandungan hyaluron lainnya gitu. Makanya kenapa di Korea itu hype banget ini produk. So, habis tonernya kita lanjut ke barang selanjutnya. Oke, selanjutnya ini The Lab Oligo Hyaluronic Boosting Ampoule. Seperti ini. Mungkin karena latarnya putih-putih jadi packagingnya kurang kelihatan ya. Kayaknya salah gue pilih latar ini. Sebenarnya untuk packaging gue suka banget. Gue berharap banget produk lokal bisa buat packaging yang kayak gini. Jadi ini tuh sebenarnya plastik, tapi bahannya tuh bagus gitu, dan pipetnya pun kenceng banget, narik produk pun secara sempurna gitu, jadi enak banget. Gue berharap lokal bisa bikin kayak gini juga sih. Terus dari kandungannya sama, dia itu mengandung berbagai macam hyaluron gitu, jadi bener-bener fokusnya itu untuk ngelembapin satu rangkaian ini, jadi nggak ada aneh-aneh. Jadi kalau misalnya kalian memang kulitnya lagi sensitif dan memang lagi mau puasa skincare, menurut gue pakai rangkaian satu ini itu udah oke banget. Mereka tuh memang sesuaikan gitu, jadi tonernya nggak begitu lembab. Udah gitu sih ininya kebetulan banget karena kulit gue kering, gue suka banget karena ini tuh lembab banget. Pokoknya gue biasa pakai tuh 1 pipet, yang 1 ambil gini langsung zrrt abis gini loh. Jadi bukan yang 1 tetes 1-2 tetes gitu, tapi itu kalau gue pakai sebagai serum gitu. Tapi dia ini kan boosting ampoule, jadi kalian bisa juga pakai sebagai booster. Misalnya kalian pakai
serum Centella gitu, merek apapun, atau serum yang lain merek apapun, tapi kalian pengen nambahin hidrasi. Terus kalian tinggal tambahin 1-2 tetes si ampul ini ke dalam serum lainnya. Jadi serum yang tadi itu, misalnya kalian pakai retinol gitu loh, terus kalian campur ini, jadinya tuh retinolnya nggak gitu terlalu ngeringin. Terus kalau misalnya kalian pakai serum Centella gitu, terus kalian campurin ini, jadi lebih lembab lagi. Udah gitu gue juga suka banget kalau misalnya jadiin dia di alas makeup gitu, karena prep skinnya itu benar-benar jadi bagus banget. Jadi tekstur muka kalian tuh kayak teki-teki gitu. Kalian kalau misalnya suka makeup pasti tahu kalau misalnya udah muka teki-teki gitu, ditempelin foundation tuh, foundation langsung nyerep dan nempel secara sempurna. Jadi gue suka banget, dan dia udah gue pakai setengah. Jadi di antara 3 produknya ini sebenarnya dia nomor 2 yang gue sukai, dan yang nomor satunya itu nanti si krimnya yang bakal gue bahas selanjutnya. Nah, menurut gue buat teman-teman yang lagi pakai ingredients yang ngeringin banget, karena gue kemarin kan lagi pakai combo AHA BHA sama retinol gitu kan ya. AHA BHA-nya pagi, retinolnya malam gitu. Nah, kalau misalnya gue nggak pakai bahan-bahan yang lain untuk menghidrasi kulit gue, maka kulit gue bakal ngeletek-ngeletek, dan kalau ditimpa makeup buat bikin konten itu jelek banget kelihatannya. Jadi gue pakai si ini untuk menangkal ngeletek-ngeleteknya itu, dan dia berfungsi secara baik. Jadi buat teman-teman yang memang lagi pakai ingredients yang irritating kayak gitu, atau memang lagi butuh base makeup, atau memang cari skincare yang cuma melembabkan doang karena kondisi kulit kalian tuh nggak lagi jerawatan, nggak lagi apa-apa, lagi pengen mempertahankan kelembapannya doang, gue sangat menyarankan rangkaian ini. Jadi kalian nonton aja, sesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Tapi kalau misalnya kalian tanya mana produk yang paling versatile, yang paling kepake banget gitu, yang pasti kepake, gue sangat menyarankan si hyaluronic acid boosting ampoule ini. Meskipun dia produk kedua yang gue suka dari rangkaian ini. Oh ya, karena dia tipenya ini booster gitu, jadi kalian bisa pakai sebelum serum, udah gitu kalian pakai serum, terus kalian bisa lagi pakai setelah serum, atau kalian bisa juga campur serumnya dengan si booster ini gitu. Jadi banyak banget variasi kalian bisa pakai, makanya itu dia kenapa gue bilang si booster ini pasti banget kepake gitu. Oke, next ini The Lab Oligo Hyaluronic Acid Calming Plus Cream. Terus dia menyarankan ini untuk skin type yang sensitive skin sama yang lagi dry skin gitu. Kayak gini packagingnya. Sebenarnya kalau kalian lihat ini tuh udah agak peot-peot gitu, karena sebenarnya ini udah tinggal segini gitu ya. Kalau kalian lihat, tembus pandang gak sih? Ini tuh agak tembus pandang sebenarnya, tapi gue yakin di kamera nggak kelihatan. Udah sisa segini. Dari ingredientsnya dia sama kayak tadi itu, pakai hyaluronic acid yang bermacam-macam bentuknya itu. Terus ada mango seed extract, terus ada mido foam seed oil, terus ada camellia japonica leaf extract, terus ada jojoba seed oil, ada betaine, dan masih banyak lagi sebenarnya. Makanya dia nih kenapa teksturnya ini sebenarnya paling thick gitu di antara yang lain. Jadi ya menurut gue mereka ini bikin satu rangkaian itu memang disesuaikan gitu. Jadi si tonernya ini ringan banget, udah gitu si ampulnya ini agak teki-teki dan sudah mulai hydrating. Terus si krimnya ini benar-benar hydrating banget, meskipun dia bukan moisturizer terhydrating yang pernah gue coba. Dan menurut gue untuk kulit berminyak kalian masih bisa pakai, tapi pakainya itu benar-benar sedikit banget gitu, nggak usah banyak-banyak. Langsung gue kasih lihat aja deh teksturnya seperti apa. Jadi benar-benar nggak runny sama sekali, dia kering gitu. Dan kalau kalian apply gini langsung rata, dan nyerapnya tuh cepet banget gitu, karena dia gimana ya, karena dia langsung berubah jadi kayak krim yang watery gitu. Gimana gue mendeskripsikannya, pokoknya ini menurut gue cukup melembabkan. Tapi kalau misalnya di gue sendiri kadang tuh kurang melembabkan gitu, jadi biasa gue mix lagi dengan face oil yang gue punya gitu. Jadi kalian bisa berkreasi aja deh. Dan menurut gue ini dan ampulnya tadi, kalau kalian jadiin base makeup itu bagus banget. Makeup kalian akan flawless banget. Bahkan hari ini kayaknya gue kan makeup nih ya, base layer skincare-nya ini, si krim ini sama si ampulnya tadi itu. Jadi benar-benar dia kasih finish yang glowing sehat gitu. Benar-benar mantep banget. Dan seperti yang tadi gue bilang, dia ini nomor 1 Beauty Awards. Kalau nggak salah purchase-nya paling tinggi di tahun 2019 gitu ya, kalau nggak salah ya. Sama dia yang benar-benar hydrating banget gitu. Makanya
orang Korea tuh kan sukanya yang bener-bener hydrating banget, tapi yang masih bisa versatile, bisa dipakai di musim semi, bisa dipakai di musim gugur, sama bisa dipakai pas winternya gitu ya, kalau misalnya kalian mix lagi gitu. Jadi nggak heran sih si The Lab ini bisa dapat awards gitu di Korea. Tapi menurut gue untuk di Indonesia kan iklimnya tuh berbeda sama di Korea gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai rangkaian si The Lab ini, apalagi pas lagi siang-siang gitu ya, menurut gua kalau siang kalian pakai tonernya sama si krimnya aja. Kalau untuk yang nggak make upan ya, tapi kalau untuk make upan supaya makeup kalian itu nggak nge-crack, apalagi kalian kan pakai masker gitu ya, jadi kalian bisa pakai si tiga-tiganya, toner, ampul, sama si krim ini. Dan kalian bisa pakai si tiga ini di malam harinya juga. Terus enaknya lagi kalau misalnya kalian beli tiga ini, kalian bisa mix dengan toner, serum, moisturizer lainnya. Karena dia ini base-nya itu hyaluronic acid gitu loh. Jadi gue ini sangat bermain dengan tiga produk ini. Gue sering banget campur-campurin ke moisturizer lain, campurin face oil seperti yang tadi gue bilang, terus tonernya gue campurin ke toner lain, terus ampulnya gue campurin ke serum lain gitu. Jadi dia nih tiga-tiganya benar-benar produk yang versatile dan kepake banget. Dan kalau dipakai sendiri pun pas lagi kulit sensitif gitu, misalnya kalian abis laser facial atau lagi abis facial gitu kan, kulit lagi sensitif gitu, takutnya kalian kalau pakai yang terlalu mengiritasi gitu malah jadi beruntusan atau jerawatan atau breakout gitu, kalian pakai ini aja buat kulitnya lebih calm lagi gitu. Oke, segitu aja review gue terhadap si produk The Lab ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian ada yang coba juga? Kalau misalnya kalian udah pernah coba, boleh banget komen di bawah. Menurut kalian produknya itu seperti apa? Dan mana yang nggak cocok kalau misalnya ada yang nggak cocok? Karena gue pengen tahu. Karena ini dia basic banget hyaluronic acid. Pasti orang-orang cocok gitu loh. Makanya gue penasaran banget kalau misalnya ada orang nggak cocok. Gue pengen tahu gitu. Semoga review ini meracuni kalian. Semoga kalau misalnya kalian ada yang punya kulit lagi sensitif atau lagi mencari skincare untuk kulit yang lagi sensitif dan yang nggak aneh-aneh banget gitu, menurut gue si The Lab ini pilihan yang sangat cocok untuk keluarga Anda. Apa sih? Oke, thank you so much buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.